Seorang wanita berusia 23 tahun mengaku hampir tewas akibat kebiasaan buruknya mengonsumsi vape atau rokok elektrik. Ia harus dilarikan ke rumah sakit akibat kerusakan paru yang parah. Grace Brazel, nama wanita tersebut, bercerita melalui akun TikToknya, mengatakan kala itu ia merasa sakit yang sangat parah di tulang rusuknya dan mengalami batuk darah. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter sangat terkejut melihat hasil X-ray. Ternyata satu paru-parunya rusak parah. Brazel mengatakan bisa saja vape membunuhnya. Ia lalu menjalani serangkaian operasi untuk memulihkan kondisinya. Paru-parunya juga harus dipasangi selang yang membuatnya sulit bergerak. Paru-paru bocor atau pneumotoraks terjadi ketika udara bocor ke ruang antara paru-paru dan dinding dada. Kondisi ini banyak terjadi pada pengguna vape. Vaping juga telah dikaitkan dengan gula darah tinggi, diabetes, dan bahkan peningkatan risiko gangguan makan di kalangan remaja. Dikutip dari Johns Hopkins, vaping tidak hanya membuat ketagihan layaknya rokok konvensional, tetapi juga tidak aman. Pengguna vape bisa terpapar bahan kimia yang sama berbahayanya dengan rokok konvensional. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Hendrayasa Suryadinata, mengatakan sejak 2012 lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan vape sama bahayanya dengan rokok konvensional. WHO mengeluarkan rilis bahwa vape itu atau e-cigarette itu sama bahayanya dengan merokok tembakau atau rokok konvensional. Padahal vape awalnya dibuat untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin berhenti merokok namun masih tetap ingin menikmati menghisap asap. Ia menjelaskan komponen yang ada dalam vape dapat memberikan efek bahaya bagi tubuh. Asap vape, kata dia, bisa mengakibatkan iritasi pada mata dan hidung. Selain itu, liquid yang digunakan pada vape juga dapat mengakibatkan penyakit pada paru-paru. Penyakit yang paling parah yakni kanker paru. Herdiansyah yang juga dosen Universitas Padjadjaran itu menyimpulkan secara umum sama bahayanya dengan rokok biasa. Jadi, menurutnya vape tidak bisa untuk menjembatani mereka yang ingin berhenti merokok. Resiko dual user. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto, SPPK, menjelaskan di Indonesia pun ada kasus pasien berusia belasan tahun mengalami penyakit pernapasan imbas penggunaan vape. Penyakit itu menimpa pada orang-orang yang menggunakan vape dan rokok konvensional. Dr. Agus menjelaskan salah satu pasien yang ditanganinya berusia 17 tahun, mengalami keluhan sesak napas dan batuk-batuk. Padahal, pasien tersebut tidak memiliki riwayat asma maupun TBC. Diketahui pasiennya tersebut merupakan dual user yang rutin menggunakan vape dan rokok konvensional. Dr. Agus memfoto ronsen pasien tersebut dan melihat terjadi penyempitan saluran napas. Dia dual user, jadi menggunakan vape dan rokok elektrik, sambung Dr. Agus. Ia menegaskan dual user memiliki risiko asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK lebih besar dibanding pengguna vape atau rokok lainnya. Dia vape, dia pakai rokok konvensional, maka resikonya asma. Pasti sesak, dikasih obat-obat asma, saat ini sedang dalam pengawasan. Saya minta stop dual usernya itu, pungkas Dr. Agus.